Bukan semua mereka yang sakit, maaf, terima kasih. Jadi, dia sempat istirahat. Orang banyak. Kita anggap aja mulainya antara jam 9, jam 10 pagi. Orang banyak. Ingat ya, tujuan utamanya menyingkir, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tapi begitu melihat orang banyak, diusir mereka. Dia bilang, tunggu ya 1 jam lagi balik. Siapa jawab? Bagaimana dia? Tidak, langsung timbul belas kasihan. Ayat 15. Dari jam 10-an, jam 9, jam 10-an. Waktunya kapan ayat 15? Menjelang malam. Bayangkan dari pagi sampai malam. Murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi. Dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Maksud mereka baik. Sebab gurunya perlu istirahat. Betul? Tapi yang aneh. Masa Yesus buta? Masa dia nggak tahu kok sudah mulai malam? Masa dia nggak tahu kok tempat ini sunyi? Maka motivasinya murid-muridnya adalah nggak mau repot. Suruh mereka pulang. Sebab mereka kenal gurunya. Kalau nggak disuruh pulang, kita suruh kerja ini sebentar lagi. Ini kurang ajar betul, saudara murid-murid. Dan betul. Lihat ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu, ayo baca, kamu harus memberi mereka makan. Kalau Petrus punya darah tinggi langsung stroke dia, saudara. Beri makan orang segini banyak. Tahu berapa jumlah yang laki-laki saja? Bayangkan kalau setengahnya orang kakas. Maaf, saya cuma ngomong. Jangan tersinggung. 5.000 laki-laki. Jangan marah, saya cuma ngomongnya aja. Saudara bayangkan. Nah, saya itu pernah coba ngitung. Ya, coba ngitung begini. Kalau 5.000 laki-laki, saya ambil separuh yang sudah beristri. Berarti ditambah istrinya 2.500 jadi berapa? 7.500. Nah, orang Israel itu anaknya banyak. Di atas 5. Oke, saya kecilkan saja. Berarti ada 2.500 keluarga. Itu jumlahnya 7.500 orang tua. Nah, terus dengan 5 anak. Kalikan 5 kali 2.500 berapa? Berapa? 12.500. Jadi sudah 20.000 ya. Nah, belum kemenakan-kemenakan, belum opa-oma yang dibawa, belum saudara perempuan yang lain. Jadi kira-kira itu hampir 30.000 orang, sudah. Pantas kalau murid-murid usul suruh pulang. Karena segitu banyak. Oke, ibu-ibu saya tanya. Dengar ibu-ibu saya tanya begini. Coba hitung berapa jam kalau ibu-ibu harus menjamu 100 orang. Dari nol, artinya dari belanja di pasar, bawa pulang ke rumah, bersihkan, masak, menyuguhkan, membereskan. Itu berapa jam? 100 orang saja. Paling cepat 6 jam. Lah ini sekian ribu orang, saudara. Dan itu tadi menjelang malam. Yesus luar biasa untuk manusia itu. Gereja belajar dari sini. Langsung ayat yang ke-22. Sesudah itu, nah saya suka melihat ini. Saya belum menemukan di Injil yang lain ada peristiwa kronologis sehebat Matius. Saya coba tanya, kenapa penulis yang lain nggak seteliti ini soal kronologis? Jawabannya gampang. Karena Matius itu akuntan, tukang pajak. Dia harus teliti soal angka. Betul tidak? Dia harus rapi menulisnya. Apa arti kata sesudah itu? Berarti berlanjut bukan?
Setelah itu, sudah, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Jadi Yesus Tuhan kita masih kepada tujuan semula. Untuk apa tadi? Menyingkir, mengasingkan diri. Dia masih mau tenang. Nah, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, baru mereka disuruh pulang. Sudah makan kenyang bukan? Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Baru kesampaian. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai. Dan dia mengaminkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam atau 3 subuh. Nah, kita lihat jamnya dulu. Menjelang malam, jadi sore kira-kira antara jam 6, dia mulai beri makan orang. Sekian ribu. Kira-kira sampai jam berapa? Jam 12. Pasti lewat. Yang satu seorang aja 6 jam kok. Belum lagi mengumpulkan sisa-sisanya loh. Belum lagi bagi sampai 12. Kenapa angka 12? Kenapa tidak 13 atau 15 atau 20 keranjang? Jawabannya gampang. Yesus gak mau repot. Biar 12 yang bawa satu-satu. Betul? Itu murid-murid. Ya. Karena mereka gak percaya. Mereka punya beban sekarang. Pikul itu keranjang. Satu orang satu. Karena mereka tidak percaya. Maka itu kalau kita nggak percaya malah petaka datang dalam hidup kita, saudara. Jadi kira-kira ini antara jam 1 jam 2, saudara. Baru duduk sebentar untuk berdoa menyendiri nenangkan hati. Jam 3. Bayangkan. Murid-muridnya terombang-ambing di laut. Kalau Tuhan Yesus model pendeta zaman sekarang, biarin aja. Toh kamu juga orang laut pintar sudah sana. Tidak. Yesus turun sudah. Sudah capek-capek turun. Hei hantu. Aduh kurang ajar betul ini. Ayo. Kalau Yesus model kita, saya tiup itu perahu. Kurang ajar betul kamu. Aku tolong kamu. Kamu bilang setan. Luar biasa kasihnya itu sudah. Petrus nantang. Maka itu saya tidak akan pernah beri nama anak laki Petrus. Saya nggak akan pernah. Saya nggak suka nama Petrus. Yang sudah punya nama jangan diganti. Biaya mahal ke pengadilan. Ambil saja sudah terlanjur. Tapi nanti lain kali ada anak laki jangan kasih nama Petrus, janji ya. Nama ini memang Petrus nantang, saudara. Kalau engkau itu Tuhan, bayangkan. Kalau engkau itu Tuhan, suruh aku juga jalan di atas air. Yesus nggak tersinggung. Dibilang kalau engkau Tuhan, kurang ajar betul. Ayo Petrus, aduh luar biasa. Udah, jam 3. Kira-kira sampai jam berapa? Nolongin mereka di laut itu. 1 jam. Kurang lebih. Antara jam 5-an, jam 4, jam 5-an. Lihat ayat yang ke-34. Kronologis, setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Sudah mulai terang, bukan? Antara jam 5-an lebih. Berarti Yesus sudah sempat tidur belum? Belum sempat. Dengarkan ya. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Apakah mereka diusir? Kamu harus tahu aku ini capek. Semalam belum tidur dan begini. Enggak, saudara. Ini yang mengharukan. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Kira-kira sampai jam berapa? Lebih 2 jam. Sampai siang lah kira-kira. Pasal 15 ayat 1. Kemudian. Nah. Lanjut bukan? Maka itu menarik kita mempelajari kitab ini. Sesudah itu. Kemudian. Ini gak stop saudara. Kemudian. Siapa yang datang?
Orang Farisi ahli Taurat dari Yerusalem. Padahal Yesus tahu nggak motivasi orang-orang datang untuk apa?